Selamat siang pemirsa yang ada di layar kaca. Berikut ini merupakan perkembangan terkait kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Setelah ditetapkan jadi tersangka, Tom Lembong mengajukan pra-peradilan pada 5 November 2024. Kemudian dalam sidang lanjutan pada 5 November 2024, Tom Lembong menyampaikan pengakuannya. Tom Lembong mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai ihwal kasus yang dijeratkan kepadanya itu. Ia juga memaparkan bagaimana dirinya ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong mengujarkan bahwa menurutnya, ia tidak dijelaskan secara detail apa yang telah menjadi masalah dan masih bingung apa yang sebenarnya jadi permasalahannya. Tom juga mengakui, selama 4 kali diperiksa oleh Kejagung, dia tidak meminta didampingi kuasa hukum, lantaran hanya diperiksa sebagai saksi. Namun tak disangka, setelah merampungkan pemeriksaan terakhir sebagai saksi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ia ditetapkan sebagai tersangka selang 3 jam kemudian. Dan tepat pada hari ini, putusan mengenai permohonan peradilan Tom Lembong dibacakan di dalam sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong tersebut. Sekian pemirsa, terima kasih. Hai guys, Hai. kalian tahu nggak sih sekarang tuh lagi viral tahu kasusnya Tom Lembong? Oh iya, tahu. Kalau misalkan kita analisis pakai kacamata hukum tuh, aku rasa keren sih. Kayak menarik kalau kita coba analisisnya tuh dari segi hukum acara pidana, biar lebih clear nih dan jelas gimana prosesnya itu berjalan. Iya, kalau dari aku tahu sih kayak acara pidana itu gimana segala macamnya. Mungkin kita diskusi dari itu dulu kali ya. Ya boleh. Kalau kita bicara mengenai kasus Tom Lembong, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian hukum acara pidana, tujuan serta fungsinya. Hukum acara pidana ini adalah aturan atau tata cara yang mengatur bagaimana negara melaksanakan penegakan secara formal. Dengan kata lain, hukum acara pidana ini mengatur proses bagaimana pemberian hukum atas tindakan pidana dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk fungsinya, yang pertama itu menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan tindak pidana. Kemudian mereka menyediakan mekanisme untuk menyusut dan menuntut pelaku tindak pidana secara legal dan teratur. Yang kemudian menyediakan pedoman bagi aparat penegakan hukum, baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam melaksanakan tugas mereka, serta menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat melalui penerapan sanksi pidana. Untuk tujuan hukum acara pidana sendiri, yang pertama mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya kebenaran materialnya. Kemudian mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana pelanggaran hukum. Kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang didakwakan ini dapat dipersalahkan atau tidak. Oke, jadi teman-teman, hukum acara pidana tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia tuh butuh ilmu bantu juga, misalnya kedokteran forensik, psikologi, kriminologi, sampai ilmu bangsitik. Itu dipakai untuk mengungkap fakta di lapangan. Selain itu, ada asas-asas penting loh dari acara pidana itu. Ada asas peradilan cepat, asas praduga tidak bersalah, asas oportunitas, asas pengadilan terbuka untuk umum, asas persamaan di depan hukum, asas peradilan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Lalu ada asas hak atas bantu hukum, asas apostor, dan inquisitor. Asas pemeriksaan langsung dan lisan oleh hakim. Semua asas ini jadi fondasi dalam menilai sah atau tidaknya sebuah proses hukum. Oke, jadi dalam kasus pidana juga tuh awalnya ada penyelidikan loh teman-teman, yaitu mencari tahu apakah benar ada peristiwa pidana. Kalau iya, masuk ke penyelidikan nih, yaitu mencari tahu nih siapa pelakunya dan mengumpulkan bukti. Di sini penting banget loh teman-teman, karena kalau penyidiknya salah langkah di tahap awal, proses selanjutnya itu bisa cacat hukum. Penyidik sendiri mempunyai wewenang melakukan upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tapi ingat nih, semua ada syarat dan batas waktunya, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Kalau dilewati, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersangka. Jadi upaya paksa ini bagaikan pedang bermata dua,
penting untuk menegakkan hukum tapi rawan disalahgunakan. Jadi teman-teman, meski ada upaya paksa, tersangka tetap punya hak loh teman-teman. Tersangka berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dalam bahasa yang mengerti tentang tuduhan terhadapnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 51 huruf A KUHP. Agar ia mendapat mempersiapkan pembelaan, termasuk mempertimbangkan perlunya bantuan hukum, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, mendapat juru bahasa, memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum, dan melihat penasihat hukum sendiri. Nah, hal ini juga diatur dalam pasal 52 sampai 55 dalam KUHP. Kemudian, tersangka berhak menuntut ganti kerugian jika ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum, atau karena kekeliruan, serta berhak atas rehabilitas jika diputus bebas atau lepas secara hukum. Nah, hal ini diatur dalam pasal 68 dan 95 ayat 7 dalam KUHP. Selain itu, tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam pasal 66 KUHP. Nah, disinilah pra-peradilan itu punya peran yang penting. Pra-peradilan itu sendiri kan merupakan proses peradilan sebelum pemeriksaan pokok perkara pidana di persidangan. Fungsi utamanya itu sendiri agar tidak ada nih ketentuan hukum yang dilanggar atas tindak penyidikan dan penuntutan umum. Ruang lingkup dari pra-peradilan itu sendiri meliputi keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan hingga penetapan tersangka dan penyataan barang bukti. Proses ini penting nih sebagai bentuk pelindungan hukum bagi tersangka supaya tidak ada wewenang yang disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Thomas Trikasi Lembong atau biasa yang dikenal sebagai Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2016 sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016 sampai tahun 2019 pada masa Presiden Joko Widodo. Nama yang sebelumnya identik dengan reformasi investasi dan diploma ekonomi itu pada akhir 2024 justru menjadi pusat sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Penetapan tersangka diumumkan pada 29 Oktober 2024 dengan dasar sangkaan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menegaskan perbuatan bersama-sama. Poin yang dipersoalkan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor gula pada masa jabatan menterinya yang menurut perhitungan kejaksaan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Sebagai langkah perlawanan hukum, Tom segera mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar nih dengan nomor 113/Pidana Pra-peradilan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menjadi arena pertama untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Dalam sidang yang berakhir pada 26 November 2024, Hakim Pra-peradilan menolak seluruh permohonan Tom karena menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh Kejagung sudah sesuai dengan KUHP serta didukung bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, jalan pra-peradilan itu dilakukan secara tertutup dan Tom harus menghadapi persidangan pokok perkara di Pengadilan Tipikor. Perkara pokok kemudian diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan nomor 34 pidana TPK pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta PST atau sidang perdana yang digelar pada Maret 2025. Dan sejak itu publik terus mengikuti jalannya perkara atau mengikuti kasusnya Tom Lembong dan jaksa penuntut umum menghadirkan nih saksi-saksi dari kalangan birokrat, ahli administrasi negara, serta auditor yang mengalkulasi kerugian negara. Menurut jaksa, kebijakan yang ditandatangani Tom itu melanggar prosedur hukum impor sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di sisi lain, tim kuasa hukum Tom menekankan argumen klasik namun krusial dalam kasus, yang dimana kebijakan yang dipidana yakni ketidakadaan mens rea atau kesengajaan.
Menurut pembela, Tom tidak pernah memperkaya diri sendiri, tidak menerima suap, dan tidak menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut. Yang ada hanyalah konsekuensi administrasi dari sebuah keputusan publik yang masuk dalam ranah kewenangan seorang menteri. Oleh karena itu, mereka menilai nih bahwa perkara ini seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, bukan pidana korupsi. Meski begitu, pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan sebaliknya. Dalam amar keputusannya, Tom dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan dijatuhi pidana selama 4 tahun 6 bulan serta denda 750 juta subsidiar selama 6 bulan kurungan. Pertimbangan hakim cukup unik. Mereka menyatakan bahwa Tom benar tidak memperkaya diri sendiri, tapi menilai unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara itu terpenuhi, sehingga pidana korupsi dianggap terbukti. Vonis ini sontak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi ada pandangan bahwa putusan tersebut bisa menjadi presiden yang berbahaya karena berpotensi mengkriminalisasi kebijakan publik yang sebenarnya masih dalam ruang diskresi menteri. Di sisi lain, ada argumen bahwa pejabat publik wajib berhati-hati karena keputusan yang melanggar prosedur dapat berimplikasi pada kerugian negara apapun niatnya. Perdebatan inilah yang menjadikan kasus Tom Lembong bukan sekedar perkara pidana biasa, tapi juga problem konseptual antara hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. Setelah vonis, tim kuasa hukum Tom menyatakan aju banding. Namun, peristiwa dramatis ini terjadi tak lama kemudian. Pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025, muncul langkah politik melalui abolisi dari Presiden Republik Indonesia yang menghapuskan pidana terhadap Tom. Mekanisme konstitusional ini memicu diskursus baru tentang hubungan antara kekuasaan, eksekutif, dan independensi peradilan. Sebab meskipun pengadilan sudah menjatuhkan vonis, keputusan politik akhirnya menentukan nasib terdakwa. Kasus Tom Lembong ini akhirnya menjadi contoh nyata dari ketegangan 3 ranah besar. Pertama, hukum pidana yang menekankan sanksi atas kerugian negara, hukum administrasi yang menekankan legalitas prosedural keputusan menteri, hukum administrasi yang menekankan legalitas prosedural keputusan menteri, serta politik hukum yang mampu mengubah hasil perkara melalui instrumen pengampunan. Dari segi akademik, perkara ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang salah secara administratif dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan unsur niat jahat atau mens rea dan keuntungan pribadi. Dari segi praktik, perkara ini menegaskan bahwa pejabat publik berada dalam posisi rawan kriminalisasi bila prosedur administrasi itu dilanggar, meskipun tanpa keuntungan pribadi. Dengan kompleksitas tersebut, kasus Tom Lembong bukan hanya layak dicatat sebagai perkara yang besar Tipikor di tahun 2024 sampai tahun 2025, melainkan juga sebagai studi kasus penting dalam hukum Indonesia tentang batas tipis antara diskresi pejabat dan juga tindak pidana korupsi, serta bagaimana dinamika politik bisa ikut menentukan arah penegakan hukum di negeri ini.